Kembali lagi bersama kami. Oke, hari ini kita akan coba bahas kembali terkait dengan budidaya melon sistem Machida. Hari ini sudah masuk usia berapa Gus tadi? 46 hari Pak. 46 HST. Ya, bisa dilihat teman-teman semua. Itu berapa kilo tadi Gus? Ini 3 kilo 2 on kilo. Pak, 3,2. 3,2. Nah, yang di atas berapa kilo Gus? Hampir Yang 3 kilo juga. 3 kilo ya, juga, udah 3 kilo sih kalau itu ya. Ya, Ini betul. mungkin 2,9. Nah, ini sudah mulai menguning ya Gus ya. Betul Pak. Dari usia 46 ya tadi ya. Kita 46 kita hashtag, sudah Pak. hitung 46. Alhamdulillah semua dalam kondisi sehat. Dan yang apa ya, sedikit menjadi surprise buat kita adalah ternyata yang di awal sudah kita prediksi bahwa yang pertumbuhannya bisa lebih dari buahnya itu bisa lebih dari 3, itu adalah yang sebelah sana. Nah, tapi ternyata ya, kalau dilihat dari sisi perkembangan daun dan batangnya, ternyata yang lebih banyak adalah di sebelah sini ya. Jadi nomor 4. Jadi nomor 1 2 3 4. Ternyata nomor 4 ini buahnya sudah memasuki sekitar kemarin berapa dihitung tadi? Hampir 8 ya. 9 Pak. 9. 9 Hampir 9 buah. Coba bayangkan. Padahal ini yang kita prediksi dari awal, ternyata buah ini yang tadinya kurang maksimal ternyata. Karena lain hal, tapi ternyata begitu pertumbuhan daun dan batangnya sangat lebat, ternyata buahnya juga lebat. Nah, itu pertanda bahwa semakin banyak daun dan batang ya, itu berarti membantu fotosintesis seperti itu. Jadi karena dari awal kita tidak pruning sama sekali ya, tanaman-tanaman yang ada di sini atau melon ini daunnya kita tidak buang sama sekali, sehingga ternyata membantu fotosintesis. Walaupun dari sisi nutrisi ini sama ya semua ya, tidak ada yang berbeda. Tapi karena lihat dari tingkat kerapatan daunnya ya, atau kepadatan daunnya bisa dilihat. Nah, ya. Karena lebih sedikit, maka buah yang dihasilkan juga lebih sedikit ya. Beda. Di dua ini daunnya tidak berkembang ya. Ini juga ada kemungkinan bahwa di dalam sini akar yang mudanya itu tidak berkembang. Bisa jadi karena terlalu rapat atau apapun itu ya, seperti itu. Gimana Gus? Dan tidak ya, selama di sini sudah hampir berapa lama di sini? Kurang lebih itu Pak 22 hari Pak. 22 hari. Apa yang menjadi menarik di budidaya Machida? Kalau untuk saya sendiri Pak, awalnya kan saya tidak tahu ya Pak untuk budidaya melon Machida. Setelah di sini saya tahu Pak, apa ya, ibaratnya tuh tentang melon Machida tuh terkait budidayanya, perawatannya maupun pemberian nutrisinya. Yang tadinya nggak disangka, awalnya ini cuman berbuah 1 doang, ternyata tuh ini hampir lebih tuh 9 buah Pak. Yang kemudian tuh yang saya jadi heran tuh kenapa yang ini tidak, ibaratnya buahnya itu cuman 3 Pak. Padahal ini tuh terkena sinar mataharinya itu benar-benar cukup. Sedangkan yang ini tuh di sebelah greenhouse itu kan ibaratnya masih banyak pepohonan kelapa ataupun bangunan yang terhalang oleh bangunan itu untuk sinar matahari itu menyerap ke sini Pak. Akan tetapi benar kata Bapak, daun dan batang juga menjadi acuan untuk apa ya, banyaknya buah Pak, terjadi fotosintesis. Ya, sebelumnya Bagus juga sempat dulu pernah cerita katanya ada pengalaman nanam melon ya? Iya betul Pak. Ya, mungkin kalau menurut Bang Hida gimana perkembangan melonnya? Perkembangannya sih cukup baik Pak. Buahnya juga gedenya itu sangat melesat, sangat bobotnya. Mungkin ini lebih gede dari faktor ini juga Pak. Ini kan langsung pertama, jadi kayaknya nutrisinya langsung naik ke bagian yang pertama Pak. Ya, bisa jadi ya, bisa jadi. Cuman memang dari yang sudah kami tanam dari beberapa kali itu biasanya yang paling banyak justru sebelah sana karena sinar mataharinya bagus gitu. Tapi kemungkinan ya ada juga ya, bisa jadi nutrisi yang mungkin dari sirkulasi yang ada itu
input dari ke boxnya itu tidak maksimal gitu kan, misalkan yang ke sana lebih banyak ke sini gitu juga bisa jadi ya, karena kita tidak tahu kondisi nutrisi itu ada di mana ya. Yang paling penting itu adalah ini, apa sih namanya, dari kondisi, sebentar Gus. Ya Pak. Nah, yang paling penting itu adalah dari kondisi ini ya, akar. Kalau menurut kami sih, kalau menurut pengalaman, kemungkinan ini dari akarnya juga. Ya, karena akarnya tidak berkembang dengan pesat atau tidak baik ya. Jadi kemungkinan dari pertumbuhan daun dan batangnya juga tidak maksimal segitu tuh, Ida. Jadi kebetulan tadi Bagus dan Hida ini adalah mahasiswa agroekotekno ya. Iya Pak. Prodi agroekotekno di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekarang semester berapa? Semester 6 Pak. Semester 6. Ini memasuki KKP hari ke 22 ya, 22 hari ya. Alhamdulillah teman-teman dari agroekotekno sudah banyak belajar di sini, dan ini nanti bisa diterapkan buat teman-teman mahasiswa atau para penonton ya, siapa tahu tertarik dengan budidaya Machida, bisa dibuat konsep seperti ini ya. Kalau menurut kami sendiri juga ini sangat apa ya, sangat efisien kalau menurut kami ya, walaupun memang biaya membuat membeli box dan membuat penjaringan ya lumayan ya, tapi kalau dari masa jangka pakainya itu bisa lebih awet dibanding kita menggunakan polybag. Memang kalau polybag dan tanah biayanya murah ya, lebih kecil biayanya, tapi kan masa pakainya juga ya, jadi sebenarnya sama aja kalau dihitung-hitung ya gitu. Ini satu pohon bisa berbuah lebih dari 3 ya. Memang yang diharapkan, kami berharap di antara keempat yang sudah kami gunakan ini ada satu yang lebih dari 3 ya. Alhamdulillah ternyata yang sebelah sini ya. Iya Pak. Kalau dilihat buahnya kemarin masih kecil banget ya. Kecil Pak. Kemarin baru segini nih, baru jeda 3 hari udah sebesar itu. Jadi perkembangannya luar biasa, sangat cepat gitu. Nah, untuk perawatan di usia seperti ini itu masih seperti biasa ya, hanya mengandalkan dan memanfaatkan pergerakan dari si nutrisi itu sendiri ya. Kita selalu cek ppm-nya berapa gitu kan. Dan yang paling pasti kita juga harus selalu waspada terhadap hama di lingkungan sekitar ya. Jadi kalau Hida ini kebetulan di KKP di Umah Tani fokus di bagian outdoor ya, di luar greenhouse. Tadi Bagus itu fokus di dalam greenhouse ya. Nah, di dalam greenhouse, dan di usia sampai saat ini juga masih banyak sekali yang harus di pruning ya, masih ada. Jadi buahnya atau bakal buahnya masih terus bermunculan ya. Kalau nggak salah usia lama dari si tanaman ini bisa sampai lebih dari 5 HST ya. Lebih dari 5 bulan kalau nggak salah kemarin. Bisa. Kami pernah nyoba lebih dari 4 bulan ya, bisa. Gitu. Bahkan ada yang mungkin kalau di luar sana ada yang dari 6 bulan gitu. Jadi buahnya terus bermunculan selama ujung dari batang utama itu tidak kita pruning. Jadi kalau kita biarkan ini bisa sampai mungkin 10 meter ke sana ya, gitu batangnya, batang utamanya. Jadi sangat mantap dan signifikan, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan yang paling pasti adalah kita harus mencoba ya. Dan tujuan dari video ini juga hanya sharing, kami bukan menggurui dan apapun itu. Kita hanya sharing pengalaman terkait apa yang sudah dikembangkan di Umah Tani ya. Kami hanya mengembangkan yang ada di sini. Kebetulan yang di dalam greenhouse itu terkait dengan permelonan ya. Dan kita ada pertanian, perikanan, dan peternakan. Jangan lupa like, comment, subscribe channel Umah Tani Agriculture supaya kita terus bisa berbagi inspirasi, berbagi pengalaman seputar pertanian, perikanan, dan peternakan. Ya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah setia menonton. Jangan lupa
Dukung kami terus, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya.